Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kemenangan di hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan Allah merahmati mereka nanti di hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan, contoh dalam melakukan amalan-amalan yang bersifat duniawi maupun amalan-amalan yang bersifat ukhrawi. Mau melakukan amalan duniawi dan ukhrawi, kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pemahaman mencontoh di sini perlu dijelaskan karena ada sebahagian yang memahami mencontoh itu artinya harus seperti Nabi, harus persis seperti yang beliau lakukan. Tentu maknanya bukan seperti itu. Seandainya beliau pedagang, maka untuk mencari masalah dunia kita juga harus berdagang. Tidak begitu. Masih banyak yang lain yang dibuka dan dihalalkan di dalam Islam, sekalipun profesinya bukan pedagang, tidak mesti sama dengan Rasulullah. Tapi yang kita maksud mencontoh beliau di dalam masalah dunia adalah memakai aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun aturan yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti kecintaan kita kepada Allah. Kemudian beliau menjadi suri tauladan bagi kita dalam melakukan setiap amalan perbuatan baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu dari apa yang Nabi ajarkan kepada kita, mencontoh beliau di dalam masalah ukhrawi atau untuk masalah akhirat, yaitu masalah ibadah. Salah satunya adalah apa yang Nabi nasihatkan kepada kita. Beliau mengatakan dalam masalah melakukan amalan-amalan ibadah yang hukumnya tidak wajib, untuk amalan-amalan yang hukumnya sunat, beliau dalam hadis Bukhari mengatakan, khudhu minal amali ma tutiqunahu, ambil amalan sesuai dengan yang engkau mampu melakukannya. Lakukan amalan atau pilih amalan sesuai kemampuan. Amalan yang kita bicarakan, amalan yang memang kita bisa memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Bukan amalan yang diwajibkan. Kalau amalan yang diwajibkan, maka kita harus melaksanakannya, tidak bisa memilih-milih lagi. Amalan-amalan yang sunat hukumnya, kita bisa memilih untuk melakukannya, kemudian pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Seandainya Nabi mampu melaksanakan salat malam sampai menamatkan 3 surat yang panjang dalam 1 rakaat,
maka kita tidak mampu untuk melaksanakan salat malam seperti itu, maka pilihlah cara yang kita mampu melakukannya, di mana cara tersebut juga termasuk ajaran beliau. Beliau mengatakan, ya, sallu laila walau bi raq'atin, sallu laila walau bi raq'atin, salatlah malam hari walaupun cuma 1 rakaat. 1 rakaat sebelum tidur kita salat witir, maka itu sudah termasuk orang yang melaksanakan salat malam. Nabi memilih cara yang lebih sulit, kita memilih cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu adalah sunnah, itu namanya mencontoh, ya, mengikuti ajaran beliau. Kalau mencontoh apa yang beliau lakukan secara persis, tidak ada yang akan mampu melakukannya. 1 rakaat pertama menamatkan surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Kemudian rukuk beliau hampir sama lamanya dengan berdirinya. Kemudian sujudnya juga hampir sama dengan lama berdirinya. Sementara berdirinya sangat lama sehingga bisa menamatkan 3 surat yang panjang di dalam Al-Quran. Nah, walaupun kita tidak sanggup melakukan hal yang seperti itu, katanya kita disuruh mencontoh Nabi, ya, tapi mencontoh yang seperti itu kita tak sanggup, maka pilihlah yang sesuai kemampuan kita. Itu masih kategori menjadikan Nabi sebagai teladan? Masih. Itu kategori mengikuti Rasulullah? Ya, itu masih masuk kategori mengikuti beliau di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat beliau sesudah kita disuruh pilih amalan itu sesuai dengan kemampuan. Kemudian beliau juga mengatakan, inna habbal a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang lebih Allah cintai adalah amalan yang sedikit tetapi dia konsisten. Adwamuha artinya continue, terus menerus dilakukan. Dia konsisten di dalam melaksanakan ibadah yang sudah dia pilih sesuai dengan kemampuannya. Ada sebagian saudara kita mengatakan, merutinkan ibadah yang tidak dirutinkan Nabi, maka itu namanya merubah, menambah. Nah, kalau sudah menambah dalam urusan ibadah, itu berbahaya. Masuk kategori mengada-ada atau bid'ah yang semuanya sesat menurut mereka. Jadi sebagian saudara kita berpendapat tidak boleh kita merutinkan apa yang tidak dirutinkan Nabi. Nah, jadi seandainya Nabi tidak merutinkan puasa Senin Kamis, maka Bapak Ibu tidak boleh merutinkan puasa Senin Kamis. Kalau Bapak Ibu tetap merutinkannya, berarti Bapak Ibu tidak mencontoh kepada Nabi. Berarti Bapak Ibu menambah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkan tidak merutinkan puasa Senin Kamis, kita justru merutinkannya. Nabi SAW tidak merutinkan salat sunat sesudah beliau berwudu. Sekarang kita merutinkannya, berarti kita tidak mencontoh kepada beliau. Nah, ketika kita merutinkan apa yang tidak Nabi rutinkan, berarti kita melakukan sesuatu yang terlarang. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya itu baik, itu bagus, tentu Nabi merutinkannya. Tetapi berhubung itu tidak baik, maka Nabi tidak merutinkannya. Oleh karena itu keluarlah satu kaidah yang tidak keluar dari ulama salafus saleh, tapi keluarnya dari ulama-ulama yang baru datang belakangan. Kalau Nabi tidak merutinkan sesuatu, itu adalah dalil untuk larangan merutinkannya. Bapak Ibu rutin berdoa sesudah salat fardu, Nabi tidak merutinkannya, maka berarti Bapak Ibu tidak mencontoh kepada beliau. Bapak Ibu rutin berdoa sambil mengangkat kedua tangan sesudah salat fardu, berarti Bapak Ibu merutinkan sesuatu yang tidak Nabi rutinkan, berarti Bapak Ibu menambah atau merubah, tidak mencontoh kepada beliau. Nah, ketika Bapak Ibu rutin berjabat tangan sesudah salam atau sesudah kita salat tanpa mengganggu orang berzikir atau berdoa sesudah salat, kita berjabat tangan sesudah mereka menyelesaikan zikir dan doanya, atau memang mereka tidak berzikir, tidak berdoa, mereka langsung keluar dari masjid, lalu ketika itu kita bertemu, kita berjabat tangan. Kalau Nabi tidak merutinkan hal tersebut, maka jangan kita rutinkan. Kalau kita merutinkannya, berarti tidak mencontoh kepada Rasulullah SAW. Seandainya merutinkan amalan tersebut adalah baik, tentu Nabi sudah rutinkan, tapi ternyata beliau tidak rutinkan, itu adalah dalil amalan itu tidak baik. Nah, kalau seperti ini ceritanya, banyak yang akan diharamkan, yang akan dilarang. Sementara Nabi memberikan nasihat, ambil amalan sesuai dengan kemampuanmu. Nah, kemudian sesudah kita memilih amalan sesuai dengan kemampuan,
kita pilihlah yang mudah-mudah sehingga kita bisa konsisten untuk melaksanakannya, karena kita ingin mencari hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang lebih Allah cintai yang konsisten, yang rutin, walaupun sedikit tapi ibadah itu rutin dia kerjakan, dia menjadi amalan yang lebih Allah cintai dibanding yang banyak tetapi tidak rutin, tidak konsisten. Nah, makanya kita katakan itu bukan kaidah yang keluar dari ulama salafus saleh, itu keluar dari ulama yang belakangan. Nah, kalau ingin mengikuti ulama salafus saleh, ya seperti yang Nabi arahkan, ambil amalan sesuai kemampuan, kemudian kita konsisten melakukannya. Walaupun sedikit, dia bisa naik tingkat menjadi amalan yang berkualitas, amalan yang lebih Allah cintai dibanding amalan yang jumlahnya banyak, tetapi pelaksanaannya tidak adwam alias tidak konsisten. Nah, apalagi di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Qayyadtu 'abdi wa btalaituhu. Aku telah mengikat dan telah memberikan bala kepada hamba-Ku. Nah, sekarang uktubu kama kuntum taktubuna wa sahih. Tulislah bagi hamba yang aku beri musibah itu, yang aku beri bala itu, pahala ibadah seperti dia ketika dia sehat alias ketika dia tidak dapat bala atau musibah. Artinya, ketika kita sudah konsisten melakukan satu amalan ibadah, amal ibadah yang bukan kewajiban, karena kalau kewajiban memang harus konsisten, memang harus rutin, tidak boleh tinggal sama sekali. Nah, ini ibadah yang kita rutinkan adalah ibadah sunat yang kita memilih. Nah, ketika kita sudah merutinkannya, kemudian Allah beri kita musibah atau Allah beri kita bala yang membuat kita terhalang untuk melakukan amalan yang sudah kita rutinkan tadi, Allah perintah malaikat tetap untuk menulis pahala seperti ketika kita tidak dapat musibah. Seandainya kita rutin puasa Senin Kamis, karena itu puasa sunat yang mudah kita lakukan dan kita merutinkannya supaya menjadi amalan yang lebih Allah cintai, kemudian Allah memberi kita penyakit yang membuat kita terhalang untuk puasa sunat yang sudah kita rutinkan, maka ketika itu Allah perintah malaikat tulis dia dapat pahala puasa Senin Kamis sebagaimana ketika dia sehat. Karena Allah Maha tahu seandainya dia tidak sakit atau tidak dapat uzur, maka dia akan melaksanakan puasa Senin dan Kamis tersebut. Nah, itu keunggulan kalau kita merutinkan satu ibadah yang hukumnya sunat. Dengan merutinkannya menjadi amalan yang lebih Allah cintai, dengan merutinkannya dan menjaganya, ibadah tersebut akan membuat kita tetap dapat pahala sekalipun kita tidak melaksanakannya karena uzur. Karena Allah memerintahkan malaikat tulis pahala untuknya sebagaimana ketika dia sehat. Ketika dia sehat, dia berpuasa. Sekarang dia sakit, tidak puasa, tetap tulis dia dapat pahala puasa tersebut. Nah, itu keunggulan bagi orang yang dawam, yang komitmen, konsisten. Dan Nabi pun seperti itu. Aisyah menceritakan, Nabi SAW, beliau kalau sudah melakukan satu amalan, beliau mengitqannya, beliau merutinkan dan menjaganya. Kecuali kalau beliau khawatir nanti diwajibkan. Kalau nanti diwajibkan berhubung Nabi merutinkan, baru beliau meninggalkannya. Bukan meninggalkan merutinkan amalan sunat, ya supaya nanti dirutinkan pula oleh umatnya, tidak. Karena apa yang Nabi pilih dari berbagai macam ibadah, beliau melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Dan Nabi pun kalau untuk umatnya, beliau lebih cenderung memberikan yang lebih mudah, bukan memberikan cara yang lebih sulit. Karena Nabi sendiri menyampaikan, yassiru wa la tu'assiru. Nah, maka Bapak dan Ibu, dari sekian banyak amal ibadah yang hukumnya sunat, di luar kewajiban, kita memilih melaksanakan atau meninggalkannya, maka pilihlah ibadah-ibadah yang sesuai dengan kemampuan, seperti yang Nabi sabdakan, ambil amalan sesuai kemampuanmu. Nah, kemudian kalau ingin nilainya tinggi, maka konsisten, lakukan secara rutin, jangan sampai meninggalkan tanpa ada alasan, atau meninggalkan karena meremehkan. Ini kan cuma amalan sunat. Jadi kok ditinggal menakan tak berdosa wahda. Sementara amalan tersebut akan lebih Allah cintai jika kita konsisten di dalam melaksanakannya. Dan terakhir, kalau sudah konsisten lalu ada uzur yang menghalangi kita untuk melaksanakan,
tetap Allah perintah malaikat untuk menulis pahala amalan tersebut bagi kita. Semoga bisa kita melaksanakannya sehingga menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.